Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom.
Seberapa banyak yang hadir pagi hari ini siap beribadah, boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Mari dengan segala hormat saja kita bangkit berdiri. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama pagi hari ini. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat YouTube. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita supaya apa yang kita persembahkan lewat ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita buka hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita serta pengharapan-pengharapan yang baru. Yang setuju boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama saja kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kau Bapa yang begitu baik adanya dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Hari lepas hari kasih-Mu bertambah-tambah dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini lewat ibadah ini tidak ada alasan buat kami untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal firman-Mu berkata mengucap syukur dalam segala hal. Sebab di dalam ucapan syukur kami dapat kekuatan yang baru, kami dapatkan sukacita yang baru, dan kami dapatkan pemulihan serta kesembuhan. Yang bersukacita, yang mengerti, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Perlahan-lahan saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Oh Bapa yang baik, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Yuk sama-sama naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu buat kami pagi ini, berkat-Mu
Terima kasih buat penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi ini kami mau bersyukur lewat nyanyian kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Tuhan beri, buat setiap kita pagi ini. Sungguh tak pernah berkesudahan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya rindu Bapak Ibu Jemaat GNR naikkan pujian ini, katakan Bapa dengan segenap hati. Engkau sungguh baik, Sama-sama kita buka hati, hadirat Tuhan turun. kasih-Mu melimpah Di setiap hidup kami. di hidupku. Kau Bapa yang baik adanya. Bapa, Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ku berkat-Mu. berterima kasih. Berkat-Mu hari Yang kami terima pagi ini sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami naikkan syukur. naikkan Yes. syukurku buat hari yang Kau Kami buka hati kami lebih buat Engkau Tuhan. Sungguh tak pernah habisnya kasih-Mu, selalu baru. Ini doa kami di hadapan-Mu pagi ini Bapa. Ini persembahan kami pagi ini Bapa. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Boleh sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ingat segala kebaikan Tuhan.
Ingat segala penyertaan Tuhan sampai detik ini. Kita boleh sehat, kita boleh kuat. Itu berkat yang begitu besar yang Tuhan beri buat hidup kita. Selalu baru. Amin. Terus nikmati hadirat Tuhan lewat pujian ini. Ya. Oh, mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Pribadi lepas pribadi menyembah Yesus. Pribadi lepas pribadi menyembah Raja segala raja. Syaralabaralabaralabo. Haleluya, haleluya. Ini persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Oleh sebab itu mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ajaib Engkau Tuhan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sambil saja kita bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan sekali lagi haleluya. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Di sepanjang hidup, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau baik dan teramat baik. Oleh sebab itu kami siap bersukacita merayakan kebaikan Tuhan, menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat. Yang siap bersukacita, yuk sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, sorakan. Haleluya, haleluya. Saudara, banyak yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, lebih lagi boleh lambaikan tangan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Yeah. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Semua. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi sama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Semua. Masuk gerbangnya dengan pujian.
Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Sama-sama katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tak semua angkat tangan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Semua tepuk tangan buat Bapak Ibu. Sorakan, haleluya. Kami masuk hadirat-Mu lebih lagi. Yuk, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Mari Bapak Ibu katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah, Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, Tinggikan Dia. Yuk sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam apa? dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lagi saat hati bersyukur, ya, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan Pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat. Yuk tepuk tangan sama-sama buat Tuhan, biar hati kita lebih lagi bersuka cita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Yuk sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. haleluya, Lagi, soraklah, haleluya, ya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Wow, sebab Kau yang layak dipuja. Semua umat Tuhan katakan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi, dua-duanya. Sama-sama katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. haleluya, Lagi, sorak haleluya. Soraklah. haleluya, soraklah, haleluya. Sama-sama kita bergerak ke kiri dua lagi ya, dua langkah. Sambil buah keranya, sorak haleluya. Siap. Soraklah. Balik. Soraklah, haleluya, Angkat tangan tinggi-tinggi. haleluya, Lagi, sama-sama ke kiri. Ya. Soraklah. haleluya, Soraklah. haleluya, Haleluya. 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 Oh, oh, oh. Haleluya. Sorakan haleluya. Wow, semua bersuka cita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita untuk lebih lagi. Sebentar kita akan diberkati lewat benih-benih ilahi, firman Tuhan yang menguatkan, yang memberkati, bahkan memulihkan hidup kita.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, la pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian Kau yang layak. Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala hormat kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab Engkau layak. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Buka hatimu lebih lagi buat Tuhan. Biar setiap benih ilahi siap untuk ditaburi di dalam setiap hati kita pagi ini. Haleluya, haleluya. Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan segala pujian. Oh, oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu
Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan. Segala hormat, ini persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini. Engkau membajak hati kami untuk kami siap ditaburi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Engkau sedang menyempurnakan hati kami Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu ditancapkan dalam hidup kami. Amin, amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, terima kasih. Biarlah di dalam waktu yang singkat ke depan ini, biarlah Engkau berfirman pada setiap kami. Melalui mulut bibir hamba-Mu ini Bapa, Engkau kuduskan mulut bibir hamba-Mu. Biar hanya firman Tuhan yang keluar. Oh, tidak ngalor ngidul tapi firman Tuhan yang keluar. Oh, rata shena rata karalama. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau juga mempersiapkan jemaat Tuhan di tempat ini. Oh, mereka mempersiapkan hati mereka sebagai tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Berfirmanlah pada setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih tim worshiper nih, luar biasa tim worshipernya. Ya, puji Tuhan ya. Apa kabarnya? Saya senang sekali berada di tempat ini. Ini baru pertama kalinya sejak pindah ya. Wah, satu tempat yang
bagus, yang luar biasa, satu tempat yang siap untuk menuai. Yang amin cuman amin. Yang siap untuk menuai. Yes, amin. Nah, hari ini saya diberikan tugas untuk membawakan firman tentang menabur ya. Aduh, menabur lagi Bu Hana, menabur lagi ya. Ya, menabur. Ini Ibu Hana emang nggak tahu sekarang ini masa-masa yang susah ya. Tapi hari ini ya, saya bersukacita sekali ya. Kita hari ini mau belajar ya, bagaimana kita memaksimalkan hasil tuaian. Jadi saya ambil bukan menaburnya tapi hasil tuaiannya ya. Jadi hasil tuaian yang besar, yang maksimal ya, karena kita menabur tadi ya. Aduh, menabur buah sulung, menabur perpuluhan, menabur persembahan Bu Hana. Sebentar. Bukan itu ya. Jadi memang ada itunya, ada menabur untuk pekerjaan Tuhan karena kita cinta Tuhan. Tapi terlebih kita akan belajar menabur sesuatu yang lain ya. Kita akan belajar, jadi menabur bukan hanya untuk gereja Tuhan, bukan hanya untuk pelayanan dan sebagainya, tapi sesuatu yang berbeda. Nah, boleh tolong tolong ikutin saya ya. Nah ini anak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Seperti saat ini kita sedang diajar oleh firman Tuhan ya. Nah yang terjadi, Tuhan mengatakan, yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya, yang terjadi ini sama seperti seorang petani ya, seorang petani di dalam kehidupan kita ini sama seperti seorang petani yang harus mengusahakan, harus berjuang, harus bekerja keras. Loh ini ada ayatnya loh, nanti saya bukakan ya. Saya percaya kalau kita ngikutin firman Tuhan, kita akan diberkati. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Nah, di sini dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat ya, oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Apa yang kau dengar di depan saksi, dengar daripadaku di depan saksi, percayalah ya kepada orang-orang yang dipercayakan ya, yang cakap untuk mengajar. Nah di tempat ini saya dipercayakan untuk mengajar, saya dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Ada firman Tuhan, tetapi Tuhan mau ada orang yang mengajar, yang menyampaikan firman Tuhan. Nah di sini saya sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ayat berikutnya lagi. Tuhan mengajarkan 3 hal ini ya, sebagai prajurit ya, prajurit yang nggak pusingin sama kehidupan ya, yang taat sama komandan. Kemudian juga sebagai olahragawan ya, olahragawan ini ada aturannya. Jadi kehidupan kita ini ada aturannya, nggak sembarangan ya. Kita berlari pada tujuan, ada aturan mainnya. Kita nggak sembarangan. Tapi hari ini pagi hari ini pukul 8 kita belajar tentang seorang petani ya. Klik berikutnya lagi. Nah, seorang petani. Apakah ini mengganggu? Oh ya. Seorang petani. Nah, di sini dikatakan, yuk sama-sama kita baca ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Yuk sama-sama. 3, 4. Seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian akan segala sesuatu. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Di sini dikatakan petani yang bekerja keras. Petani bekerja keras. Tuhan juga mau kita seperti petani ya. Kita bekerja keras ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika tadi worship leader menyanyi, dia dengan sungguh-sungguh menyanyi. All out ya. Saya lihat sampai keringatnya berjatuhan ya. Sungguh-sungguh menyanyi. Yang membawakan firman, all out membawakan firman. Yang main keyboard tadi sampai goyang-goyang. Wah, all out ya. Semua yang ngedrum dung. Kira-kira gitu. Bagaimana dengan saudara dan saya ya? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu juga all out di dalam pekerjaan Bapak Ibu? Bekerja dengan sungguh-sungguh atau ya udah, nanti kalau ada yang datang mau beli, ya beli, kalau enggak ya udah gitu. Atau kita
kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita pasang iklan, kita bagi brosur ya ke unit-unit ya. Ayo beli, saya jualan beras misalnya ya gitu ya. Mengusahakan dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya di sini dikatakan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kita belajar dari seorang petani ya. Jadi menabur tadi saya nggak ngomong tidak hanya persembahan buah sulung atau perpuluhan, nggak cuman itu, tetapi kita belajar point of view yang lain, sisi yang lain ya, sisi yang tentang kehidupan kita. Jangan-jangan kita cuman berpikir ya dulu saya juga bodoh ya, karena belum diajar. Saya hanya berpikir dengan memberikan persembahan di gereja Tuhan akan memberkati ya. Kita cuman tidur, bangun, main, tidur lagi, bangun, main lagi. Oh Tuhan akan memberkati. No, tapi ada sisi di mana kita harus jadi seorang petani. Amin. Amin. Ngomong-ngomong saya sampai jam berapa Ibu? Jangan-jangan saya sampai jam 2 siang. Jam berapa? Jam 9. Mana bisa jam 9? Ya udah. Ngebut ya. 9 lebih. Oke. Nah, kita sebagai petani kita harus yang pertama langkahnya harus merencanakan, bikin rencana ya. Jadi ketika kita mau menabur, kita bikin rencana. Yang kedua, kita harus membajak, kemudian menabur dan menuai ya. Sama-sama katakan merencanakan. Membajak, menuai dan menabur dan menuai. Keliru ya. Gurunya salah, muridnya jadi salah. Ulangi sekali lagi, merencanakan, klik sebelumnya biar merencanakan, membajak, menabur dan menuai ya. Jadi kita punya rancangan ini, kita rencanakan dulu. Kita mau nabur ya, klik berikutnya, mau nabur di mana ya. Kalau seorang petani dia sudah pasti, aku punya ladang di belakang rumah ya. Atau kalau sekalipun dia nggak punya ladang, dia berangan-angan, aku nanti akan sewa ladang ya. Karena aku kemudian apa yang akan dituai, apa yang akan dia kepengen dia menuai buah tomat yang banyak. Oleh karena itu dia mempersiapkan benihnya ya. Nah, kemudian kapan akan dituai? Semuanya tuh dipikirkan, kapan akan dituai, kapan akan ditaburnya, kapan, mulai membajaknya kapan ya. Nah, kalau di Israel itu jelas banget hujan awal dan hujan akhir. Di Alkitab berulang kali hujan awal, hujan akhir, hujan awal, hujan akhir. Karena hujan awal dan hujan akhir itu adalah blessing dari Tuhan. Ya, kapan kita mulai menabur? Hujan awal. Ya. Lagunya gimana? Hei Bani Sion, ya. Bersorak-sorailah, hujan awal, hujan akhir. Jadi kita ini orang Indonesia kalau pergi ke Israel ya, kalau Israel, wah lah kok hujan gitu, hujannya wis gitu. Kalau Israel tuh hujannya terus hilang gitu ya, hilang gitu ya. Wah lah kok hujan, kita mesti bawa payung lah, kita mesti bawa apa. Tapi tour leadernya ngomong, ini blessing dari Tuhan, ini blessing. Kalian datang membawa blessing dari Tuhan ini. Ya, nah ini. Jadi hujan awal, hujan akhir, hujan itu pokoknya untuk bangsa Israel itu blessing yang luar biasa. Artinya apa? Artinya masa menanam, masa menuai. Ya ini luar biasa ya. Jadi ada blessing dari Tuhan. Kapan? Jadi kita cocokkan dengan waktunya Tuhan. Jangan waktu kita sendiri. Pada waktu kita hendak menabur sesuatu, mungkin kita hendak membuka ladang pekerjaan, atau kita hendak memulai pekerjaan sesuatu. Ini kita harus pada musimnya Tuhan. Ya, jadi musim menabur, hujan awal dan hujan akhir, supaya kita menuainya maksimal. Bisa menuai nggak? Bisa, tapi nggak maksimal. Hari ini kita mau belajar siapa yang mau menuai maksimal. 1, 2, 3, belum semua. Siapa yang mau menuai secara maksimal? Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Nah, menuai maksimal ya. Hari ini kita mau belajar menuai maksimal. Jadi di mana, bagaimana, apa yang akan kita tabur, apa yang dan kapan ya. Berikutnya, tadi A ya, merencanakan. Sekarang kita belajar membajak ya. Membajak, berikutnya lagi, klik berikut terus. Nah, membajak ya. Mengapa sih harus dibajak ya? Saat ini saya tuh kira-kira bukan orang yang suka nanem-nanem gitu ya. Sehingga saya harus searching, sehingga harus belajar. Kenapa sih kok Tuhan ajarkan ya tentang kita harus menjadi seperti petani. Kenapa Tuhan ajarkan itu? Ternyata Tuhan ajarkan untuk membajak ya. Jadi membajak itu, tanah itu perlu dibersihkan ya. Jadi tanah yang ada batu-batu kalau ditanamin ya, dia tumbuhnya nggak bisa maksimal. Kita menuainya, tuaiannya nggak maksimal karena itu tanahnya berbatu-batu ya. Bisa nggak? Mungkin bisa, tapi nggak bisa maksimal ya. Kemudian tanahnya penuh dengan perdu ya, penuh dengan semak-semak, nggak bisa maksimal. Tapi hari ini kita mau belajar, kita mesti dibersihkan dulu. Demikian juga dengan hidup kita ya. Ketika kita dengar firman Tuhan ya, supaya kita memperoleh hasil maksimal, supaya apa yang firman Tuhan ceritakan, apa yang firman Tuhan diberitakan, kita bisa nangkap cep ya, masuk, dan kita ini tumbuh dalam hidup kita dan tumbuh dan berbuah-buah. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Jadi kita sebagai ladangnya Tuhan, dikasih benih firman Tuhan, kita bisa tumbuh. Kemudian perdunya dicabutin ya, itu ilalang dicabutin, yang sebelum menabur ya, semua dibersihkan dulu semuanya ya, digaruk, dibersihkan. Kita lihat gambarnya ini ya, kita lihat ya, klik lagi lah ini ya, terus klik lagi terus. Oh ya, ini kalau tradisional ya, pakai lembu ya, terus nah sampai tanahnya menjadi gembur. Ya, kenapa tanahnya harus jadi gembur? Demikian juga dengan tanah hati kita harus jadi gembur. Kenapa kok tanahnya harus jadi gembur? Supaya apa? Benih ini gampang tumbuhnya, akar-akarnya gampang ya, gampang berakar, gampang tumbuh ke atas, gampang. Ketika kita menanam ubi jalar atau singkong ya, akar-akarnya ini nanti akan menggelembung, akan menjadi ubi, menjadi umbi-umbian, menggelembung ya, menggelembung. Nah kalau tanahnya keras, ubinya atau singkongnya kurus-kurus. Kalau tanahnya gembur, ubinya seperti saya, gemuk-gemuk ya. Nah ketawanya nggak enak begitu ya, nggak apa-apa ya. Nah ini ya, jadi tanahnya harus gembur supaya hasilnya maksimal. Enggak cuman itu ya, diberikan pupuk juga. Nah di sini tadi mengapa WL ya, menyanyi dengan sorak-sorai menyanyi. Kita disuruh berdiri, kita suruh duduk, suruh tepuk tangan, suruh nyembah Tuhan. Ya kita enggak cuman duduk aja, cuman segala pujian, enggak gitu, tetapi kita disuruh sorak-sorai. Kenapa? WL kita ya sedang membajak ya, sedang mempersiapkan ya, sedang menggaruk ya, sedang tanah ini, tanah hati kita yang tadinya di rumah lagi berantem kesel. Udah enggak gereja-gerejaan, ayolah Pak ke gereja. Apa ke gereja? Gereja enggak, gereja sama. Wah, mengeraskan hati begitu. Ayolah Pak. Kamu lagi. Wah, mulai berantem gitu. Dikeraskan tanah hatinya, keras gitu, enggak mau dengar firman. Nanti firman Tuhan paling nanti disuruh menabur lagi. Datang sini kok pas menabur juga. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah ini ya, hatinya keras. Oleh karena itu tadi worship leader ya ajak menyembah Tuhan. Supaya apa? Bukan dengan kekuatan dan kegagahannya. Supaya roh Allah ya yang menggemburkan ya, tanah hati kita ini digemburkan. Oleh karena itu kalau datang jangan terlambat. Ya, supaya apa? Kita ini tanah hatinya dibajak dulu ya. Yang keras gemburkan, ayo digemburkan, Roh Kudus yang gemburkan. Bukan worship leader, Roh Kudus sendiri dengan memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus akan menggemburkan tanah hati kita.
dikasih pupuk ya. Kemudian berikutnya lagi klik terus ya. Bagaimana dengan kerohanian kita? Kita juga menjadi ladang ya, ladang untuk ditanami benih firman Tuhan ya, digemburkan supaya benih itu gampang bertumbuh dalam hidup kita. Sama-sama katakan bertumbuh. Ya. Jadi firman Tuhan ya yang hari ini diberitakan, nanti kalau pulang wah sudah ibadah ya, ketemu temannya ada dua. Ya, firman Tuhannya apa? Apa ya tadi ya? Ada sapi itu loh tadi. Loh kok ada sapi firman Tuhannya? Firman Tuhannya hari ini bagaimana memaksimalkan tuaian ya. Ya, supaya kita apa yang kita tabur itu maksimal. Nah, itu ya. Jadi kita ngerti ya. Digemburkan supaya benih itu gampang tumbuh. Diberi pupuk ya. Kemudian klik berikutnya lagi ya. Nah, pastikan di dalam tanah itu enggak ada binatang-binatang yang merusak tanaman ya. Jadi kalau ada binatang-binatang yang merusak tanaman pasti akan disemproti dulu, akan dibiarkan sampai mati tanamannya, binatangnya, disemproti, diukur pH-nya supaya cocok, tidak terlalu asam. Kalau terlalu asam benih juga tidak akan tumbuh. Demikian juga dengan hidup kita, hati kita ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bereskan dulu. Yuk periksa tanah hati kita. Klik berikutnya. Periksa tanah hati kita. Berikutnya lagi ya. Nah, tanah hati kita ya. Ada tanah hati yang keras. Sehingga ketika firman Tuhan ditabur, ya firmannya menabur firmannya. Ya, tahu gini aku tadi nggak datang, udah jam 8 pagi aku harus bangun pagi-pagi. Firmannya menabur lagi. Nanti habis ini pasti kantong kolektornya besar-besar, nanti diiderin sama Miss Sharon. Ya. Nah, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum firman Tuhan belum ditabur, udah ditolak dulu. Nah ini yang dinamakan jatuh di pinggir jalan, kemudian disambar oleh burung-burung ya, dimakan oleh burung-burung ini ya. Ini yang dinamakan tanah yang keras ya, yang nggak mau dengar firman Tuhan. Dengar di sini, dengar sama tidur-tiduran gitu ya. Nah ya, di sini nggak mau dengar, nggak setuju dengan. Saya pernah di satu tempat ya, bawain firman Tuhan cukup keras. Jemaat cuman gini ya. Pulang selesai, saya dihadang banyak orang, termasuk pelayan Tuhannya, saya dihadang. Bu Hana, nggak bisa gitu dong. Loh, firman Tuhan dibantahin terus. Oh ya nggak tahu, saya pokoknya cuman berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena tanah hatinya nggak gembur, susah untuk ditanam, susah untuk ditanamin benih, susah. Tapi hari ini saya percaya tanah hati kita adalah tanah hati yang gembur. Amin. Yes. Ya, kita katakan Tuhan, aku mau buka hatiku untuk firman-Mu boleh ditabur dalam hidupku. Nah, kemudian berikutnya lagi, tanah hati yang bagaimana? Tanah yang berbatu-batu ya. Tanah yang batu-batu ya. Nah, tanah yang batu ketika ditanamin benih tumbuh tapi cepat mati. Kenapa? Karena keras hatinya ya. Karena di dalamnya ada sakit hati, kecewa ya. Kecewa, luka hati. Nah, ini ikut pemulihan dulu. Kalau yang ibu-ibu ikut virtuous woman dulu supaya apa? Hatinya itu dipulihkan. Kenapa sih Bu Hana? Aku tuh nabur loh. Kalau di gereja tuh aku kasih perpuluhan. Di gereja aku kasih persembahan sulung. Di gereja aku kasih semua yang diminta Pak Hari. Pokoknya aku kasih dah. Ya. Tapi kok aku gak menuai? Mungkin tanah hati kita ini berbatu-batu loh. Masih sakit hati pada ex suami. Masih sakit hati pada mertua, jengkelin mertua, jengkelin gitu ya. Masih sakit hati, masih dendam, masih benci. Hari ini kita mau belajar
supaya tuaian kita maksimal, supaya kita menuai dengan maksimal. Yang menabur dengan air mata. Terus apa Pak? Kan menuai dengan sambil membawa berkatnya, berkatnya ya. Nah ini ya, menuai dengan air mata pulang membawa berkatnya ya, membawa. Nah ini nggak bisa kenapa? Karena hatinya masih dongkol dengan suami. Kurang ajar ya suamiku ya. Malah pergi-pergi, aku bekerja ya, dia malah pergi-pergi dengan wewe gombel. Oh haleluya, haleluya. Dengan nangis ya, dengan cucuran air mata dia tetap nabur ya. Ada orang yang susah, Bu lagi susah ya Bu ya, ini loh Bu ada sedikit berkat Tuhan ya. Bu lagi orang datang nangis-nangis, wah pasti lagi kekurangan, nabur lagi. Oh nabur terus dengan cucuran air mata, dia pasti pulang membawa berkas-berkasnya, amin. Ketika hati kita dipulihkan, mungkin bapak-bapak kelihatannya tegar, kelihatannya gagah tegar. Tapi mungkin ketika di kantor, engkau disakiti oleh bosmu, engkau dituntut untuk bekerja lebih keras lagi, engkau sakit hati, engkau jengkel, pulang ke rumah melihat istrinya, kesel hati, tapi dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia Tuhan aku mau dipulihkan. Ketika dia minta dipulihkan sama Tuhan, batu ini dicongkeli, dikeluarkan. Oh, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin ya. Kemudian tanah hati yang berikutnya lagi adalah tanah yang penuh dengan semak belukar ya. Oh, di sini ya, ini bicara tentang kekhawatiran, bicara tentang tentang keinginan mata, keinginan daging ya. Wah, ini nggak bisa tumbuh, ini tumbuh, cuman ketika tumbuh terdesak oleh semak belukar. Semak belukarnya berduri-duri, akhirnya tanamannya mati. Bicara tentang apa sih? Bicara tentang orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dunia, oleh keinginan daging ya. Mungkin kalau ibu-ibu ya baru diberkati sedikit belanja. Mungkin bapak-bapak sweet. Keinginan mata, hati-hati ya. Nah, dicengkeram oleh hal-hal seperti itu. Tapi kita menjadi tanah hati yang subur, yang gampang ya, yang gampang tanami ya. Yang berikutnya lagi. Nah, oke, sekarang kita buka firman Tuhan di Matius 13 ayat 19. Nah, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditabur di dalam hati orang itu, itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Oke, ya. Artinya yang pertama tadi di tanah yang keras, ya, sampai diambil oleh burung-burung. Artinya apa? Dipatok, diambil oleh iblis. Firman Tuhan ditabur. Rajin ke gereja, tapi nggak pernah menuai dengan maksimal. Kenapa? Karena firman Tuhannya diambil oleh iblis. Dia nggak sempat tumbuh, nggak sempat berbuah. Firman Tuhannya diambil oleh iblis. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah nggak ada firman Tuhan, ya, diambil oleh iblis sehingga tidak menuai. Oke, berikutnya lagi kita C, menabur. Tadi yang pertama apa? Merencanakan. Kedua, membajak. Nah, sekarang kita belajar menabur ya. Menabur, klik berikutnya lagi. Terus. Nah, menabur ya, klik berikutnya. Nah, benih. Tuhan itu selalu, firman Tuhan sendiri katakan, Tuhan yang memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi ketika Tuhan memberikan benih, jangan dimakan semuanya. Ada yang ditabur, tetapi Tuhan juga katakan ada yang dimakan. Ketika kita memperoleh 1 juta, jangan semuanya dimakan, tapi harus ada yang ditabur. Ada yang dimakan, ada yang ditabur. Ini hukumnya ya. Kemudian klik berikutnya lagi. Nah,
Ya, jadi ini firman Tuhannya. Klik berikutnya lagi. Nah, kemudian kedua, bagaimana supaya kita menabur supaya maksimal, menabur yang maksimal. Tadi menabur, ada yang ditabur, ada yang dimakan. Yang kedua, jangan diklik dulu. Ya, nah ini, berikan benih yang terbaik. Benih yang terbaik, sama-sama katakan benih yang terbaik. Benih yang terbaik, benih yang terbaik itu gimana? Buana, itu si janda miskin itu memberikannya cuma 2 peser. Gimana bisa diomong terbaik? Tuhan gak ngomong jumlahnya loh. Tetapi Tuhan ngomong apa? Memberikan dengan sepenuh hati. Ya, memberikan dengan rela sepenuh hati. Kalau ngomong tentang pesernya cuma 2, tetapi dibandingkan dengan orang kaya, wanita itu, janda itu memberikan dengan seluruh yang ada padanya. Punyanya 2 peser dikasih semua sama Tuhan. Blek. Si orang kaya mungkin punya 100 dinar atau 10.000 talenta. Cuman ngasihnya cuman 100 talent, 100 dinar. Wah, itu yang enggak banding gitu ya. Tapi wanita ini kita diajar ya, supaya kita bermurah hati. Ya, kita bermurah. Kalau sama Tuhan jangan hitung-hitungan ya. Kalau sama Tuhan memberi yang terbaik. Oh, buka ini. Aduh, gimana ya? Gimana? Oh, cepet-cepet. Itu apa? Yang kolektor sudah datang. Wes, ya udah, ambil yang anu aja. Yang ini aja, yang kecil aja. Pleng. Nah, ya. Kita jangan hitung-hitungan. Memberi pada Tuhan, memberikan, menabur pada Tuhan, menabur ya. Itu bicara tentang hati kita pada Tuhan, kecintaan kita pada Tuhan ya. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang berikutnya lagi ya, klik berikutnya lagi. Terus. Nah, kita tadi bicara tentang menabur. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau menabur tomat, kita akan menuai apa? Tomat. Jangan mengharap kita menuai mangga. Lah, saya kan kepingin mangga. Kenapa tumbuhnya tomat? Lah, kamu nabur biji apa? Biji tomat. Ya biji tomat ya keluarnya tomat. Bagaimana dengan kita? Kita nabur apa sih di dalam pekerjaan kita? Ya. Apakah kita nabur sesuatu yang kecil mintanya gede? Tuhan katakan kalau menabur tomat, ya menuainya tomat. Ya. Klik berikutnya lagi kita akan lihat. Ya. Tanpa menabur enggak menuai. Jadi kalau kita enggak pernah nabur, jangan pernah mengharapkan menuai. Kalau kita enggak pernah buka kocek kita untuk menabur, saya tidak hanya bicara tentang uang, saya tidak hanya bicara tentang pekerjaan Tuhan. Kalau kita enggak pernah nabur, kita enggak pernah akan menuai. Jadi maksimalkan apa yang ada yang menjadi ladang kita. Saya percaya WL kita ini ya, dia menabur sungguh-sungguh ya. Oh, dia sungguh-sungguh. Enggak cuman itu, dia dengerin lagu ya. Oh, ini cengkok-cengkokannya di sini. Oh, ya itu sesuatu yang dia tabur gitu ya. Waktunya dia tabur. Nanti dia lagunya ya. Dia habis ini. Itu enggak sembarangan. Ya, itu ada rundownnya, ada urutan lagu itu ada ceritanya. Kalau ditanya, Pak tadi kok kenapa lagu ini di awal, lagu ini ada ceritanya, karena dia tahu ya, dia mendedikasikan hidupnya untuk ini loh, aku mau ini nanti biar Roh Kudus yang bekerja saat nyanyi ini. Nah ini ya, menabur ya, apa yang kita tabur kita akan tuai. Kemudian berikutnya lagi, jangan sesat ya. Allah tidak membiarkan dipermainkan, karena apa yang ditabur kita akan tuai. Apa yang ditabur kita akan tuai. Sama-sama katakan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya harap hari ini ada pengertian yang baru. Nanti kalau nabur dengan pengertian yang baru, jangan pengertiannya gini, oh aku nabur 10.000, aku nanti nuainya 150.000, 150 kali dong Tuhan. Oh kan kemarin-kemarin udah 100 kali, sekarang 150 kali ya. Enggak begitu ya.
tapi satu pengertian kecintaan akan Tuhan ya, hubungan kita dengan Tuhan. Berikutnya lagi menabur, ya ini lihat. Kalau kita mau menabur kebahagiaan, kalau kita mau menuai kebahagiaan, kita pengen, siapa di sini pengen bahagia? Mau menuai kebahagiaan, apa yang kita tabur? Kita jangan ngomong dasar lu ya, maki-maki, jangan. Kita mau nabur kebahagiaan, yang kita mau menuai kebahagiaan, yang kita tabur juga harus perkataan-perkataan kebahagiaan. Damai sejahtera ada padamu, sukacita Allah melimpah padamu. Oh, you are so beautiful today. Nah, amin. Mau menuai kebahagiaan, ingat perkataan-perkataan kita. Jangan kita tabur perkara-perkara yang jahat ya. Mau menuai berkat, taburnya berkat. Ya, mau menuai kesehatan, taburnya apa? Jalan pagi. Ya, ya. Mau menuai kesehatan, pengen sehat, taburnya apa? Olahraga, jalan pagi. Ya, nah ini ya. Jadi kalau mau sehat, tapi males olahraga kira-kira nanti nggak bisa nabur, nggak bisa menuai. Ya. Terus mau menuai rumah tangga yang bahagia. Siapa di sini rumah tangganya mau bahagia? Oh, cuman 1, 2. Yang angkat yang tinggi. Ini dilihat Tuhan yang mau bahagia rumah tangganya. Saya juga mau nih, ya rumah tangganya bahagia. Taburnya apa? Lebih banyak berdua-duaan sama suami, sama istri. Menabur waktu lebih banyak, ya. Family time, ya. Kasihan deh. Ya sama teman ya. Menabur kebahagiaan rumah tangga. Bisa sama mama ya, bisa sama sister ya. Sama anak angkat ya, bisa ya. Nah ini ya, menaburnya harus berikan waktu lebih di dalam rumah tangga. Jangan pagi, siang, sore di gereja ya. Saya pernah, suami saya ngomong gini, kamu nganu ya, sekarang ngelebihin Pak Kiki katanya. Maksudnya apa? Iya, pagi, siang, sore di gereja katanya. Aduh, ampuni saya. Sampai nggak ada waktu untuk keluarga gitu. Nah ini nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi kita harus supaya kita menuai kebahagiaan di dalam rumah tangga harus menabur waktu lebih di dalam rumah tangga. Oke, klik berikutnya lagi. Nah ini, berikutnya. Apa yang kita tabur ya, kita nabur dalam daging, kita akan menuai kedagingan, akan menuai kebinasaan ya. Mulut kita naburnya perkara yang jahat, naburnya caci maki ya. Oh, kita akan menuai kebinasaan pasti. Kalau kita menaburnya firman Tuhan, menaburnya kebaikan, pikirannya sesuai dengan pikiran Tuhan, perasaan sesuai dengan Tuhan ya. Kita menolong, mendengar firman Tuhan yang sesuai dengan roh Allah ya. Kita naburnya apa? Kita akan nabur hidup yang kekal. Nah ini ya firman Tuhannya ya, amin ya. Oke, klik berikutnya lagi, kita akan lihat selaras, kemudian klik berikutnya lagi. Terus. Nah terakhir menuai ya. Waktunya tinggal sedikit, menuai. Menuai ada 3 hal ya. 3 hal yaitu apa yang kita tuai. Apa yang kita tuai sekarang ya? Kapan menuai dan berapa banyak kita menuai? Lah ini berapa banyak ini ya menuai. Nah, yuk klik berikutnya kita akan lihat. Kita akan menuai apa yang kita tabur ya. Tidak menabur, tidak menuai. Senggol sebelahnya, enggak nabur, enggak nuai. Senggol sebelahnya. Enggak kenal buana, kenalan, terus senggol. Tidak menabur, tidak menuai. Misyaran nanti yang menabur ya dilihat. Kalau enggak nabur tanyain, enggak nabur enggak nuai loh. Enggak nih guyon ya. Nanti aku enggak mau ke gereja sana, mau sok persembahan aja kamu enggak nabur. Hati kita pada Tuhan ya, kita nabur karena kita cinta Tuhan. Tidak menabur, tidak menuai. Menuai apa? Lah kita kepengennya apa? Kita kepengen menuai apa? Kita kepengen menuai tomat, taburlah tomat.
buah biji tomat. Kita pengen menuai kebahagiaan rumah tangga, tabur waktu kita bersama suami, bersama anak-anak. Mau menuai apa? Mau menuai suara bagus, tabur ya. Dia nggak minum es loh sembarangan loh. Loh saya tahu nggak minum es sembarangan. Nanti kalau tengah minggu baru minum es. Tadi pagi nggak minum es, minum yang anget-anget, jeruk gitu kira-kira begitu. Nabur ya, nabur. Nah ini, apa yang kita tabur, kita tuai. Menuai apa? Oleh karena itu kita mau menuai apa? Aku mau menuai rumah. Oh sudah punya rumah semua. Mau menuai mobil. Oh sudah punya. Oh angkat tangannya cuma gini-gini. Mau menuai bunga bank. Oh yang cuma di belakang cuma gini-gini juga. Sekali lagi ya, sekali lagi tanya loh ini. Tuhan ngelihat loh. Mau menuai rumah. Oh haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Anakku sudah mau menikah loh Tuhan. Anakku laki Tuhan. Aku butuh rumah. Aku sih nggak apa-apa Tuhan. Saat ini seperti ini, tapi aku butuh rumah untuk anakku laki-laki. Wow, mulai menabur. Menabur apa? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan ya. Kemudian ya, mau menuai apa? Kita lihat. Kemudian klik berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Terus lah. Sekarang kapan menuainya? Jangan sembarangan. Ya. Firman Tuhan katakan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ya. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, Daud melakukan kehendak Tuhan seperti pada zaman ini, masa ini, sekarang ini. Demikian juga dengan petani. Kalau mau menabur, dia lihat musimnya. Kita juga kalau mau nabur, lihat musimnya. Ya, kita ini lagi musim apa Tuhan? Ya, cocok nggak Tuhan? Kalau aku mulai ladang, membuka ladang sesuai ini, cocok nggak? Nah ini ya, siapa mau menjadi worship leader? Tanya Bapak worship leader ini ya, cocok nggak waktunya? Bapak worship leader katakan cocok, hari ini banyak penuaian. Nah, ya. Oh mau jadi hamba Tuhan, cocok, hari ini banyak penuaian, butuh banyak hamba Tuhan. Nah ini ya, musimnya kapan menuai? Tergantung musimnya. Masa tanamnya, klik berikutnya lagi. Nah ini masa tanam. Masa tanamnya kalau tomat kira-kira ya 3 bulan. Ya. Jadi kalau uangnya cukup cekak, nggak banyak ya tomat aja 3 bulan. Karena harus terus kasih pupuk, kasih pemeliharaan ya 3 bulan. Sedangkan mangga bertahun-tahun, mulai dari biji sampai, itu bertahun-tahun ya. Kemudian wortel, kemudian bawang ya. Nah itu tergantung dari masanya. Nah sekarang kalau pengen nabur, pengen menuai rumah ya, minta Tuhan aku mau menuai rumah hari ini, ya hari ini harus terjadi menuai rumah, besok harus terjadi aku mau jualan, besok harus menuai rumah. Loh ya lihat waktunya ya, ada rentang waktunya ya, ada rentang waktunya. Klik berikutnya lagi. Ya. Menuai, mungkin kita nggak menuai. Hah? Yang benar Bu Hana. Mungkin kita menuainya pas-pasan, tetapi ya, anak cucu kita menuai luar biasa. Saya akan kasih ini ya, kesaksian. Oma saya sama opa ya, saya ngomong, Mbak, oma mana, opa mana, aku mau pulang. Shh, lagi doa. Kerjaannya pagi siang sore doa terus di kamar opa dan oma ya. Mungkin dia hidupnya sederhana pas-pasan ya. Dia banyak menabur ke hamba-hamba Tuhan, banyak nabur ya. Tapi hidupnya bukan yang gimana biasa. Tetapi dia menabur di dalam doa terus. Apa yang terjadi? Anak cucunya itu menuai loh ya. Anak cucunya itu semua hamba-hamba Tuhan ya. Oh yang melayani di tempat Pak Kiki aja ada beberapa ya, tadinya kakak saya, adik saya tadinya juga di Pak Kiki. Ya hamba-hamba semua ya, sepupu saya itu Lea yang itu juga semua itu kalau ini musik ya, itu kakak saya, engkong saya,
adik saya, yang WL-nya ipar saya, semuanya mereka tuh hamba-hamba Tuhan. Ada yang mimpin pujian, ada yang membawakan firman Tuhan. Nah ini itu karena taburan dari Oma terus berdoa terus ya. Kuasa doa yang luar biasa. Nah ini ya, terus ya, jadi mungkin kita pas-pasan tetapi anak cucu kita akan akan menuai secara luar biasa. Oke, klik berikutnya lagi. Dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Oh puji Tuhan, haleluya. Yuk klik berikutnya lagi. Bisa enggak menuai? Bisa banget. Tadi tanah hati kita tadi, kalau tanah hati kita keras, enggak bisa nuai. Gimana bisa nuai? Benih yang ditabur diambil oleh iblis. Benih yang ditabur diambil oleh iblis. Oleh karena itu, ketika tanah hati kita digemburkan oleh WL, worship leader. Oh kita mau, Tuhan lembutkan hatiku, amin. Terus berikutnya lagi, terus. Loh Bu Hana, aku ya sudah sungguh-sungguh loh Bu Hana, tetapi kok nggak menuai ya. Tadi ya, sebelumnya tadi nggak menuai. Kenapa? Mungkin Tuhan bilang nanti dulu, atau mungkin Tuhan lagi koreksi hatimu. Ya, mungkin ada ilah yang lain zaman dahulu di Israel. Kalau tidak ada hujan awal, hujan akhir, artinya Tuhan sedang berbicara sesuatu. Tuhan sedang ngomong perhatikan hidupmu. Ya, mungkin kita menyembah ilah yang lain. Mungkin kalau sekarang bukan ilah yang lain, tetapi mungkin kita banyak menyembah saham, banyak menyembah gadget, banyak menyembah apa. Kita mau sama-sama lihat. Yang terakhir, berapa banyak tuainya? Berapa banyak yang kita tuai? Yang kita tuai ya, firman Tuhan katakan, kalau kamu naburnya dikit ya, nuainya dikit. Kalau kamu persembahan, naburnya cuma sedikit. Bu Hana, tapi aku punyanya 2 peser itu. Loh kalau 2 peser semua yang kau punya, kau berikan itu banyak sekali. Tapi kalau kamu punya banyak, tapi kamu memberikannya 2 peser, itu yang jadi masalah. Menabur dikit, menuai dikit. Oke, klik berikutnya. Terakhir. Ya, terus terakhir. Ya. Tadi firmannya menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Terus kualitas tanah hati kita. Bisa nabur, bisa menuai enggak? Tergantung kualitas tanah hatimu. Cek tanah hatimu. Siapa di sini tanah hatinya berbatu-batu? Enggak ada, puji Tuhan, atau enggak ada yang ngaku? Kalau ada yang berbatu-batu bereskan ya di hadapan Tuhan. Atau tanah hatinya banyak semak belukar. Kita bereskan. Jangan ada lagi keinginan daging, jangan ada lagi keinginan mata. Kualitas tanah hati kita. Kalau tanah hati kita bagus, kita akan menaburnya maksimal ya. Oke, klik berikutnya lagi. Ada yang 60, 30, ada yang 100 kali lipat. Kalau tanah hati kita baik, kita akan menuai 60 kali lipat, 100 kali lipat, luar biasa. Klik berikutnya lagi. Fokus dan kerja keras ya. Firman Tuhan katakan kita tadi petani harus bekerja keras. Oke, klik berikutnya lagi. Ini seorang petani harus bekerja keras. Ini firman Tuhannya ya. Oke, klik berikutnya lagi. Tidak ada tuaian karena benihnya dimakan iblis. Jadi hari ini kita belajar ya. Firman yang ditabur hari ini, supaya maksimal gimana ya. Firman yang ditabur hari ini, tanah hati kita harus gembur ya. Tanah hati kita tidak ada batu-batunya, tidak ada kepahitan, kegeraman, panas hati, itu enggak ada. Tanah hati kita tidak ada apa? Keinginan daging, keinginan mata, enggak ada. Tapi tanah hati kita gembur. Jangan dikerasin. Kalau dikerasin diambil oleh iblis. Yuk, kita sama-sama yuk. Sebelum saya turun ke bawah ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu yang menabur dengan air mata ya. Yuk, saya akan tutup doa dulu. Oh rapata syekera lapata karalamayarang. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan bagaimana supaya kami maksimal di dalam kami menuai.
Bapak, apa yang kami tabur akan kami tuai. Bapak, kalau kami menabur sedikit, kami menuai sedikit. Tapi kami percaya hari ini Bapak, Engkau sudah menggemburkan tanah hati kami. Oh, kami membuang setiap kerikil-kerikil yang ada dalam hati kami. Segala kepahitan, kegeraman hendaklah dibuang. Saat ini kami lepaskan pengampunan pada orang yang bersalah kepada kami. Oh, kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan damai sejahtera Allah pada rumah tangga kami, pada keluarga kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Bapak tanah hati kami kepadamu. Sehingga kami boleh menabur. Oh Tuhan, kami boleh membawa pulang berkas-berkasnya dengan melimpah. Maksimal, tuaian kami menjadi maksimal. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan ia, kan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sama-sama. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yuk sekali lagi naikkan pujian ini, amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Sion kita semua. Dan kita bersuka cita. Mulut kita penuh tertawa. Mulut kita penuh tertawa. Hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan. Sama-sama. Marilah kita bersuka. Yuk katakan. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sekali lagi ya, yang menabur. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Jemaat sendiri katakan, yang menabur. Sama-sama. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkah. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkat. Sekali lagi sama-sama. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Persilakan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua diajar, hati kita digemburkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Hana, kami atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan mengakhiri ibadah, berikut sepekan kegiatan gereja kita. Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua boleh hadir bersama kami di ibadah minggu depan, diadakan tetap 2 kali di jam 8 dan jam 10. Ibadah selalu disertai dengan sekolah minggu. Mari silakan kita bawa anak-anak kita, cucu atau tetangga usia sekolah minggu. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan nanti tanggal 18 jam 9. Hanya 1 kali ibadah.
jam 9. Mohon datang lebih awal ya, pasti tentunya tempatnya kita buat penuh, kita bersuka cita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah Youth setiap hari Minggu ada di tempat ini di jam 12. Ibadah Umas, ibadah yang ditunggu-tunggu tentunya. Kita semua boleh hadir di hari Rabu jam 10 bersama-sama di sini di Ibadah Umas. Doa pagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama kami pelayan Tuhan di sini di doa pagi jam 6 setiap hari Sabtu. Ini cool, community of love. Mari saudara Bapak Ibu bergabung bersama kami di sini setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk para jemaat di sini yang menabur untuk pertumbuhan gereja ini, untuk menopang gereja ini. Dan Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, boleh memasukkan pada saat meninggalkan ruangan ibadah di kotak persembahan di belakang, ataupun memberikannya lewat transfer rekening yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kau ajaib, Abang, kau ajaib, kau dahsyat, kau mulia, Oh Jesus, Jesus, terima kasih Abah, terima kasih. Kau mau bersama kami pagi hari ini di sini. Bahkan Tuhan mengajar kami Tuhan. Tuhan mengoreksi hati kami. Kami mengucap syukur Abah, kami mengucap syukur. Kau dahsyat, kau luar biasa, kau ajaib Bapak. Kami terima semua yang Tuhan ajarkan melalui Ibu Hana pagi hari ini. Kami ubah hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanami, siap dibajak dan siap menuai. Seturut dengan pengajaran-Mu, seturut dengan firman-Mu ya Abah. Kami pastikan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, tidak ada benih firman yang tercecer. Semuanya tumbuh di dalam hati kami, tumbuh di dalam hati kami, bahkan berbuah dan kami siap menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ajaib, kau dahsyat, kau luar biasa Abah. Kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Kau memberkati Ibu Hana, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati lebih dahsyat lagi. Tuhan pakai untuk memuridkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan sempurna terjadi atas keluarga Ibu Hana beserta keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkatinya Bapa berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu, worship leader, imam musik, singer. Bapa Engkau ajaib, Kau luar biasa. Tuhan terima kasih, berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Lindungi sertai pelayanannya. Tuhan berkati lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pagi hari ini, kami tidak akan pernah sama lagi. Kami bangkit menjadi penuai-penuai di akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang mengurapi, karena Tuhan yang memperlengkapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang ajaib dahsyat. Kami juga mengucap syukur, kami mengangkat tangan kami untuk Bapak Gembala kami ya Raya Sikidi ya ya Sikidi ya ya Sikidi dalam pelayanannya pagi hari ini. Kau memberkati, mengurapi Tuhan, hikmat, pewahyuan, suara yang dari Tuhan disampaikan dimanapun pelayanannya Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada pertobatan, ada penuaian jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi, jagai Abah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau juga memberkati Ibu Gembala yang kami kasihi. Ya Raya Sikidi ya ya Sikidi ya kesehatan yang sempurna Tuhan berikan hari demi hari. Kami bersuka cita Abah. Oh ya Raya Sikidi, sempurnakan lagi Abah, sempurnakan lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidupnya menyatakan kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Bahwa di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata. Berkati ketiga anaknya Jessica, Kevin dan Valerie, bahkan keluarga besarnya. Masa depan ketiga anaknya ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa. Kau melindungi, Kau benteng sekeliling mereka. Usahanya, pelayanannya. Tuhan berkati untuk memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan panggil di tempat ini. Kami unity ya Bang. Kami unity bergandengan tangan. Menopang pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Untuk memberkati jemaat yang Tuhan percayakan bagi gereja ini. Untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan taruh di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja yang ajaib. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan saat kami taat mendengar suara-Mu. Mendengar firman-Mu. Sesuatu pasti terjadi. Saat kami mengangkat puji-pujian. Yang menjadi doa bagi setiap kami. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kesulitan finansial. Ada terobosan-terobosan baru. Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang Tuhan terikat. Tuhan bebaskan. Lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu pasti terjadi. Karena di dalam pujian ada kuasa. Ada mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah Abah. Kami berdoa untuk Gading Dias. Gading Dias tidak akan pernah sama lagi. Gading Dias bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Grand Emerald, Alamanda, Dahlia, Christian, Bougainville. Ada lawatan Tuhan. Roh Kudus tercurah menjamah setiap jiwa-jiwa. Roh-roh anarkis, pemberontakan, semua jadi hancurkan. Semua jadi halau di dalam nama Tuhan Yesus. LGBT, pornografi, korupsi, narkoba. Oh, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gading Dias dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kelapa Gading dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jakarta Tuhan lawat. Indonesia bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya Raya Sikididi. Shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau Bapa. Diberkatilah Tuhan Indonesia. Kau memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami Tuhan. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Oh, keamanan di bangsa kami Tuhan yang jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami akan bertobat. Jiwa-jiwa di bangsa kami akan dipulihkan. Karena ada gereja Tuhan. Ada anak-anak Tuhan. Ada kami yang berdiri bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemilu Tuhan nanti. Tahun-tahun politik ini Tuhan yang mengawal bangsa kami. Damai sejahtera ada pada bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap aparat keamanan. Mereka bekerja dengan tuntunan Tuhan. Sehingga ada kedamaian di bangsa kami. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang memiliki nasionalis dan toleran. Oh Tuhan pilihkan bagi bangsa kami. Tuhan tetapkan bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pembina rohani kami Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besarnya, pelayanannya, bahkan seluruh wakil gembala, gembala rayon Tuhan, gembala cabang khusus, oh ya Raya Sikidi, ya Sikidi, gembala ranting cabang sampai kepada gembala kul, seluruh pengerja dan jemaat diberkati Tuhan berlimpah-limpah, ada pemulihan, ada pertobatan, ada lawatan Tuhan, dan juga Engkau memberkati Tuhan gembala rayon kami Pak Kiki, beserta Ibu Mervin, beserta keluarga besarnya, bahkan gembala ranting cabang semuanya menuai 73.000 jiwa untuk hormat kemuliaan namamu ya Raya Sikidi adadade ya Raya dadadadada ya Sikidi dididi ya Raya Sikidi dididi. Kau memberkati Bapak Gembala kami bahkan seluruh pengerja jemaat Tuhan di rayon 1D. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kau dahsyat, Kau ajaib Bapa. Kami serahkan semua Tuhan. Apa yang menjadi persoalan hidup kami. Jemaat-Mu Tuhan, kami percaya. Setiap jemaat-Mu yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami generasi Yeremia bangkit dan jadilah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus yang dahsyat sedang tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Bapa. Kau baik, dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kami Tuhan meninggalkan tempat ibadah ini, kami rindu menerima berkat-Mu melalui Tuhan Ibu Hana di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari katakan sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia yang daripada Bapa turun melimpah atas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita memenuhi, memadati kehidupan Bapak Ibu. Terlebih berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat kekuatan untuk menuai setiap apa yang kita tabur dengan maksimal. Terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya